kita akan belajar mengenai ilmu pengolahan dan teknologi susu, ya. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS untuk pertemuan di kelas atau teori, kemudian 1 SKS-nya adalah untuk praktikum di laboratorium. Nah, untuk pendahuluan pertemuan kali ini kita bahas mengenai pendahuluannya terlebih dahulu, bahwa konsumsi susu di Indonesia masih sangat rendah, ya. Kita semua tahu bahwa orang-orang kita masih mengkonsumsi susu sekitar 10 kg per kapita per tahun. Nah, ini kalau dibagi dengan orangnya, dengan penduduknya itu sekitar 28 gram kalau dibuat per hari, 28 gram per hari dan per orang. Kemudian untuk produk-produk yang terkonsumsi, produk susu yang terkonsumsi, komposisinya 80% masih adalah susu bubuk, 80% adalah susu bubuk atau produk lain, sedangkan kurang dari 20% itu yang berupa susu segar atau susu cair. Masuk di sini juga susu kental manis, ya. 10 negara yang tertinggi konsumsi susunya itu bisa kita lihat di slide tayangan berikut ini, bahwa capaian tertinggi adalah orang-orang Finlandia. Mereka mengkonsumsi sekitar 183,9 liter per tahun. Kemudian yang top 10 terendah adalah orang-orang Kanada yang hanya mengkonsumsi sekitar 94,7 liter per tahun. Coba di-compare, dibandingkan dengan konsumsi orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang hanya 28 gram per hari per orang. Ya, silahkan dicek sendiri dengan data-data di slide itu, ya. Nah, berikut adalah grafik populasi dari hewan ternak yang dapat menghasilkan susu dan juga nantinya produk olahannya. Sampai 2006, ini data masih 2006, untuk susu sapi itu masih berkisar pada level 42,6%, belum mencapai 50%, ya, dari kebutuhan konsumsi susu, sedangkan untuk susu kambing lebih rendah lagi, sekitar 21,6%, dan karena harganya juga relatif masih mahal, jadi konsumsinya pun juga masih terbatas, karena jumlah produksinya pun juga masih terbatas. Pada pertemuan kali ini masih tentang pendahuluan, ya, tentang pengenalan mata kuliah IPTEK susu ini. Kemudian pertemuan berikutnya adalah penanganan susu segar. Di sini kita akan belajar bersama mengenai menangani susu segar sebelum diolah, termasuk di dalamnya adalah pencegahan kontaminasi, kemudian pendinginan, dan sistem laktoperoksidase. Ini sistem yang untuk menghambat adanya pembusukan oleh protein susu laktosa. Kemudian 2 pertemuan berikutnya mengenai teknologi pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi susu akan kita bahas pada subbab ini. Kemudian pertemuan berikutnya mengenai evaporasi dan pengeringan, ya. Prinsip-prinsip dasar tentang proses evaporasi dan pengeringan serta proses pembuatan susu kental nanti akan kita pelajari pada pertemuan tersebut. Kemudian tidak lupa untuk pengolahan susu bubuk, susu formula, dan produk pengembangannya. Setelah itu, materi berikutnya adalah mengenai teknologi krim, tentang komposisi, prosedur pembuatan, dan pengemasan mentega atau butter. Kemudian model matematis penyusunan adonan es krim, hitung-hitungan mengenai bagaimana membuat
es krim.